Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu pagi ini. Kita bisa berkumpul di GSKI Rehoboth Surabaya. Saya juga menyapa Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah yang saat ini mengikuti live streaming. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau berikan pada hari ini. Bapa, sungguh kami rindu mendapat jamahan-Mu dan lawatan-Mu pagi hari ini. Kami rindu mendengar suara firman-Mu. Tolong kami Bapa, layakan kami semua ada di hadirat-Mu. Layakan kami Bapa untuk menyembah dan memuji Engkau. Kami mohon ampun segala ketidaktepatan yang kami lakukan, segala dosa-dosa yang sudah kami lakukan. Kami mohon ampun Bapa. Kami mau berjuang untuk lebih baik lagi. Engkau mengurapi ibadah kami, Engkau hadir tengah-tengah kami. Sungguh kami rindu akan lawatan-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu Tuhan. Seperti rusa Bapak Ibu, kami merindukan Engkau Tuhan. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, Tuhan Rajaku. Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu Tuhan. Kita angkat hati, kita katakan, sekalipun dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Bapak Ibu katakan kembali, seperti rusa ya Allah. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah Tuhan kami.
Bapak Ibu saja yang katakan sekalipun gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selamat. Sekalipun ya Allah, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita katakan sama-sama sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah, tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah selamanya. Oh, haleluya. Engkau tetaplah Allah selamanya. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Kami angkat hati kami, merindukan Engkau Tuhan, mencintaimu lebih dari segalanya. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Sungguh tidak terbatas kebaikan-Mu ya Allah. Engkau Allah yang layak satu-satunya kami puji dan sembah. Hanya Engkau yang layak menerima pujian kami seluruh hidup kami ya Allah. Haleluya Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin.
bagi Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ya Allah Bapa, kami sambut ibadah hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Beri salam kanan kirinya, mungkin tidak usah sentuhan. Biar lebih makin kenal makin sayang. Kita mau mulai memuji Tuhan. Sungguh Allah sumber kekuatan kita semua. Di surga, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti tetap selamanya. Katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sungguh hanya Allah sumber kekuatan kita semua Bapak Ibu. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber, angkat tangan Bapak Ibu katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Bapak Ibu saja yang katakan Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Baik Bapak Ibu, kita bersyukur punya Allah yang luar biasa. Amin. Yang tidak terukur kasih setia.
jalan hidup kita rata Bapak Ibu, tetapi kita tahu Allah yang memberi kekuatan. Duduk Bapak Ibu. Tidak selamanya perjalanan iman kita selalu mulus. Kadang ada lembah-lembah curam yang harus dihadapi. Dan Tuhan tahu kita berjuang. Tuhan melihat orang-orang yang mengasihinya. Dan Tuhan akan perhitungkan. Kita mau siapkan hati kita bersama. Untuk mendengar firman Tuhan hari ini. Aku ada ini karena anugerah Tuhan, kasih setiamu
yang tidak berkesudahan. Tetes air mataku, sungguh Kau yang pedulikan, hanya Kau yang mengerti diriku Tuhan. Tangan setiamu tuntun sepanjang perjalanan, melewati curam gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihat-Mu Engkau ajarku mengerti, semua ini bawaku ke rumah abadi. Jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji, selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Aku ada ini karena anugerah Tuhan, kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan. Tetes air mataku, sungguh Kau yang pedulikan, hanya Kau yang ngerti diriku Tuhan. Tangan setia-Mu tuntun sepanjang perjalanan, melewati jurang gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihat-Mu Engkau ajarku mengerti, semua ini bawaku ke rumah abadi. Jiwaku ya Allah, jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Jiwaku ya Allah, jiwaku, saya persilakan kepada hamba-Nya, keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta. Nah, saudara kata berapa? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan bersama-sama, jiwaku, jiwaku memuji kebesaran-Mu Tuhan. Jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan.
akan hikmat-Mu. Sempurna kebijaksanaan-Mu. Katakan, selalu kupuji dan kusembah. Selalu kupuji dan kupuja, kusembah Raja, sangat kucinta. Sangat kucinta Tuhan. Selamanya. Bapak Ibu, mari kita angkat kedua tangan kita bersama-sama. Jiwaku memuji keagungan-Mu Tuhan. Jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku kagum akan hikmat-Mu sempurna. Amin. Amin. Selalu kupuji dan kusemuja, kusembah Raja, sangat kucinta Kau Tuhan. Selamanya, selamanya kucinta Kau Tuhan. Pagi hari ini kami mau teduhkan hati kami di hadapan Tuhan. Dan kami mohon dengan sungguh, kiranya Tuhan mengajar kami pakai mulut dan bibir anak-Mu ini ya Bapa, untuk bisa menyampaikan kebenaran Tuhan yang membalut setiap luka, memberi kekuatan kepada setiap yang lemah, memberi penghiburan pada siapapun yang membutuhkannya. Bapa, kami buka hati kami, biar Bapa bicara kepada kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi kita orang percaya, kesempatan hidup yang hanya sekali dan yang sangat singkat ini adalah sebuah proses belajar untuk makin berubah menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Karena hanya orang yang berubah seperti yang Tuhan inginkan yang dapat dilayakkan untuk memasuki hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Jika seseorang tidak berubah menjadi seperti yang Tuhan inginkan, meskipun dia Kristen, meskipun aktif beribadah, tetapi kalau ternyata tidak berubah, tidak mungkin bisa dilayakkan untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam keabadian. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya setiap hari yang kita jalani itu adalah sebuah proses belajar untuk berubah menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Dan proses belajar yang kita jalani untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan ini adalah sebuah sekolah kehidupan. Sama seperti kita menjalani sekolah kehidupan sampai kita menutup mata kita untuk selama-lamanya di bumi ini. Dan sekolah kehidupan itu diawali dari hal-hal yang sederhana yang terjadi setiap hari. Oleh karena itu kita tidak boleh menganggap remeh setiap peristiwa yang kita alami. Sekecil apapun peristiwa itu, selalu ada didikan dan ajaran Tuhan untuk hidup kita secara pribadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau sampai Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal yang ke-10, ayat yang ke-30, di mana Tuhan berkata, rambut kepalamu terhitung semuanya. King James Version-nya berkata, but the very hairs of your head are all numbered. Hal itu berarti Bapak Ibu, Tuhan sangat teliti memperhatikan hidup kita.
Mari perhatikan, terhitung. Sebenarnya bahasa aslinya adalah diberi nomor. Rambut kita diberi nomor. Artinya Tuhan menandai setiap lembar rambut kita. Betapa telitinya Tuhan atas hidup kita. Kan Tuhan memperdulikan kita lebih daripada kita memperdulikan diri kita sendiri, saudara. Jadi ketika keadaan yang terjadi tidak seperti yang kita inginkan, kita tidak boleh berpikir bahwa Tuhan tidak peduli dengan kita. Kalau kita mengalami masalah yang kita anggap mungkin masalah itu berat, seharusnya respon kita yang pertama adalah kita belajar memeriksa diri kita. Apakah karena masalah ini adalah akibat dari kesalahan yang telah kita perbuat atau bukan? Kalau masalah yang kita alami ini adalah akibat dari kesalahan kita sendiri, maka kita harus berubah untuk memperbaiki kesalahan itu. Dan dalam proses perjuangan memperbaiki kesalahan tersebut, kita minta pertolongan Tuhan agar kita diberi kesempatan dan diberi kemampuan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan di tengah-tengah masih kita hadapi. Di tengah-tengah tekanan yang masih menekan hidup kita. Tapi kalau masalah yang kita alami bukan karena kesalahan kita, saya cuma mau kasih tahu pagi hari ini, saudara, kita tetap harus belajar bersyukur. Kenapa? Karena melalui masalah yang Tuhan izinkan, sebenarnya Tuhan hendak mengajar kita menjadi pribadi yang istimewa. Dan ketahuilah, tidak banyak orang yang masuk dalam proses seperti ini. Tidak banyak orang melewati proses seperti ini. Jika melalui masalah tersebut, Bapak Ibu, kita berubah menjadi pribadi yang makin agung, maka proses perubahan ini sebenarnya adalah berkat yang tidak ternilai harganya. Karena akan kita nikmati baik kita hidup di dunia ini sampai di kehidupan kekal kita nanti. Mungkin di antara saudara bertanya kepada saudara, Pak, bagaimana bisa menikmati sejak hidup di dunia ini? Saudara, kalau saudara memperhatikan tokoh-tokoh di dalam Alkitab, ya, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, mereka pasti alami proses hidup yang hebat, saudara. Satu sisi memang alami penderitaan, saudara. Satu sisi alami penderitaan, tetapi di sisi lain ada penghiburan yang diterima dari Tuhan. Dan penghiburan itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tetapi dapat dirasakan oleh orang yang mengalaminya. Dan orang lain yang melihat hidup orang tersebut akan mengakui, memang orang ini adalah orang istimewanya Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap menit, setiap jam, setiap hari yang kita jalani, sebenarnya Tuhan sedang menyediakan berkat pembentukannya yang tidak terbatas nilainya kepada setiap saudara dan saya orang percaya. Semua peristiwa yang kita alami diizinkan oleh Tuhan supaya kita berubah menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Makanya di dalam Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kalau sampai dikatakan Allah bekerja dalam segala sesuatu, hal itu berarti Allah bekerja dalam peristiwa yang kita anggap baik maupun yang peristiwa yang kita anggap tidak baik. Segala sesuatu. Masalahnya Bapak Ibu, mudah untuk berkata bahwa Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan kalau peristiwa yang kita alami seperti yang kita inginkan. Betul? Tapi kalau keadaan yang terjadi tidak seperti yang kita inginkan, sebenarnya kita harus jujur berkata sulit untuk bisa melihat kebaikan Tuhan di balik peristiwa-peristiwa tersebut. Tetapi dengan baik, kita bisa melihat bahwa Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan di balik masalah yang kita alami. Kalau kita melihat ayat selanjutnya, yaitu terpanggil sesuai dengan rencananya dan yang mengasihi Dia. Terpanggil sesuai dengan rencananya dan mengasihi Dia. Sebagai orang percaya, saudara dan saya yang hidup di zaman perjanjian baru, sejak zaman Tuhan Yesus datang ke dunia, kita adalah golongan orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kalau kita hari ini jadi Kristen, berarti kita adalah orang-orang yang terpanggil, saudaraku.
Dan satu-satunya tujuan Allah memanggil adalah supaya orang-orang yang dipanggilnya itu memiliki kualitas hidup seperti yang dimiliki oleh putra tunggalnya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan panggilan ini adalah sebuah kehormatan Bapak Ibu. Panggilan ini adalah sebuah kehormatan. Kenapa? Karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Tidak semua orang. Mari kita lihat bersama, umat perjanjian lama sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Mereka tidak punya kesempatan untuk dipanggil menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus berkata, banyak nabi dan orang benar ingin mendengar dan melihat apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Tapi mereka tidak bisa mendengar dan melihatnya. Orang nabi, orang besar ingin mengalami seperti yang kita alami. Tapi karena mereka sudah hidup di zaman perjanjian lama, mereka tidak bisa mengalaminya sama seperti kita. Itu yang saya katakan kehormatan yang luar biasa. Kalau kita diberi kesempatan oleh Tuhan dalam waktu hidup kita yang sangat singkat ini dan yang tidak pernah kita ketahui kapan berakhir, untuk meneladani Tuhan kita Yesus Kristus. Umat perjanjian baru yang tidak sempat mendengar Injil, salah mendengar Injil. Bahkan mereka ketika tinggal di tempat-tempat terpencil, mereka juga belum sempat menerima kesempatan untuk diubah menjadi seperti Tuhan Yesus. Orang-orang yang mengalami lemah mental, sakit, mereka juga tidak bisa menangkap berita Injil. Jadi kalau saudara dan saya jadi Kristen, sehat jasmani, sehat rohani, berarti kita adalah golongan orang-orang yang dipanggil karena kita memiliki kesempatan untuk meneladani hidup Tuhan Yesus. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, agar kita bisa meneladani Tuhan Yesus seperti yang tadi dikatakan. Tadi kita sudah terpanggil. Yang setelah itu mengasihi Tuhan. Nah, agar kita bisa meneladani Tuhan Yesus, tidak ada cara lain, saudara. Tidak ada cara lain. Syarat yang utama dan terutama ini adalah mengasihi Tuhan. Karena kalau tidak mengasihi Tuhan, kita tidak punya keinginan untuk berjuang meneladani hidup Tuhan Yesus. Semakin kuat kita mengasihi Tuhan, semakin kita punya kemauan yang kuat untuk meneladani hidup Tuhan Yesus. Masalahnya saudara, mengasihi Tuhan itu tidak gampang. Maka harus diperjuangkan dengan serius melebihi apapun. Sebagaimana Tuhan Yesus berkata di dalam hukum yang utama dan terutama, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan dan akal budimu. Karena kita tidak mungkin mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan tanpa proses perjuangan, saudara. Kalau kita melihat lawan jenis, pria melihat wanita, ya, dari pandangan pertama, dari mata turun ke hati, bagaimana dengan Tuhan? Tidak bisa. Kita harus belajar bertekun. Dimulai dengan apa, Bapak Ibu Saudara? Membangun mesbah doa setiap hari. Minimal 30 menit kita datang menghadap Tuhan. Cari wajah Tuhan. Pertanyaan hari ini adalah, bagaimana kita mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan dalam keseharian yang kita jalani. Kalau untuk waktu doa secara pribadi saja tidak kita lakukan. Mari kita koreksi diri kita. Sebelum waktu kita berakhir, apakah kita punya waktu untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, mencari wajah Tuhan? Makanya kalau ada orang yang berkata, saudara, bahwa ia mengasihi Tuhan, maka kasihnya kepada Tuhan itu harus dibuktikan dengan sikap, pilihan, dan tindakan. Karena melalui sikap, pilihan, dan tindakannya menunjukkan apakah orang itu benar-benar mengasihi Tuhan atau tidak. Kita bisa menyanyi dengan lantang, bahkan berderai air mata bahwa aku mengasihi Tuhan di dalam gedung gereja. Tetapi bukti bahwa kita mengasihi Tuhan bukan di dalam gedung gereja, tapi ketika kita ada di luar sana. Bagaimana kita menghadapi keadaan yang tidak seperti kita inginkan. Bagaimana kita menghadapi orang-orang yang menjengkelkan. Orang-orang yang tidak seperti kita inginkan. Yang memperlakukan kita tidak adil. Itu semua bukti bahwa kita bisa mengasihi Tuhan atau tidak, saudaraku. Bapak Ibu Saudara sekalian. Semakin kita bertumbuh mengasihi Tuhan, sebenarnya semakin kita dapat melihat keadaan yang buruk atau yang tidak seperti yang kita inginkan. Tetap ada kebaikan Tuhan. Tetap ada kebaikan Tuhan. Karena kita sadar
bahwa semua peristiwa yang diizinkan Tuhan terjadi sebenarnya cuma satu tujuannya, agar kita belajar untuk meneladani hidup yang sudah dijalani oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu dalam konteks hidup kita hari ini. Keadaan inilah yang membuat hidup kita makin berkualitas. Dan keadaan yang membuat hidup kita makin berkualitas inilah yang membuat Tuhan dan sesama menikmati hidup kita. Jadi hanya dengan serupa dengan Tuhan Yesus, orang yang ingin menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, maksud saya, itu yang diizinkan mengalami apa yang Yesus alami. Saya ulangi sekali lagi. Hanya orang yang punya kemauan ingin menjadi serupa dengan Tuhan Yesus yang akan mengalami seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Karena dalam keadaan itu baru kita dilatih untuk bersikap dan bereaksi seperti yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hanya ketika kita bersikap bereaksi seperti Yesus, maka dengar baik saudaraku, hidup saudara dan saya dapat dinikmati oleh Tuhan dan dapat dinikmati oleh sesama. Hidup kita dapat dinikmati oleh Tuhan dan sesama. Dan dengar baik, inilah yang disebut dengan hidup kita menjadi berarti dan bermakna. Dan bukan cuma sampai situ. Ketika hidup kita berakhir, kita akan dilayakkan bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Inilah bentuk kebaikan Tuhan. Kita harus melihat bentuk kebaikan Tuhan secara menyeluruh. Tuhan yang baik adalah Tuhan yang membentuk orang-orang yang dikasihinya supaya bisa berubah menjadi semakin serupa dengan pribadinya melalui berbagai peristiwa yang dialaminya. Karena hanya dengan cara itu seseorang dapat dilayakkan untuk masuk bersama-sama di dalam keabadian, menikmati hidup kekal bersama Tuhan. Kalau kebaikan Tuhan Bapak Ibu hanya dihubungkan dengan menyelesaikan masalah hidup tanpa diarahkan untuk alami perubahan karakter, maka pertolongan, berkat, dan mujizat yang kita terima, mohon maaf saya katakan, tidak ada artinya. Karena sebanyak apapun berkat, mujizat, pertolongan yang kita terima, kalau karakter tidak diubahkan di tengah-tengah masalah hidup yang kita alami, hidup kita tetap tidak bisa dinikmati oleh Tuhan dan sesama. Dan dengar baik, saya ulang-ulang, hidup yang tidak bisa dinikmati Tuhan tidak mungkin akan dilayakkan bersama-sama dengan Tuhan. Tidak mungkin. Jadi Tuhan yang maha bijaksana tidak mungkin menolong hanya untuk kehidupan yang fana, Bapak Ibu. Selama ini kita diajarkan di balik mimbar, Tuhan kita baik, Tuhan luar biasa. Dia memenuhi kebutuhan kita. Pertanyaannya, waktu kebutuhanmu dipenuhi, apakah hidupmu berubah menjadi seperti yang Tuhan inginkan atau tidak? Kalau hidupmu tidak berubah, tidak ada gunanya semua yang kau miliki. Semua pertolongan tidak ada gunanya karena tetap akan membuat kita binasa pada akhirnya. Tuhan yang maha bijaksana tidak mungkin menolong orang hanya untuk kehidupan yang fana dan yang sangat singkat ini. Karena untuk apa kebaikan Tuhan hanya dinikmati di kehidupan dunia yang sangat singkat ini saja. Dan pada akhirnya terpisah dari Tuhan untuk selama-lamanya. Oleh karena itu Tuhan yang maha bijaksana justru meng-create dan mengizinkan kita alami masalah, saudaraku. Selama manusia itu pasti mengalami masalah. Pertanyaannya adalah apakah di tengah masalah yang kita alami kita bisa berubah atau tidak? Banyak orang mengalami masalah berlalu begitu saja tanpa melalui proses perubahan hidup. Tapi kita orang-orang yang belajar mengasihi Tuhan, kita mau di tengah masalah kita diubahkan oleh Tuhan. Di tengah masalah kita diubahkan oleh Tuhan. Di tengah masalah kita diubahkan oleh Tuhan. Sampai hidup kita berubah menjadi seperti putra tunggalnya Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu meng-create, mengizinkan kita alami masalah supaya kita sadar akan kesalahan yang kita lakukan, saudara. Akan kelemahan-kelemahan yang masih melekat. Dan dalam keadaan itu kita bisa dengan tulus meminta tolong kepada Tuhan. Beri aku kesempatan untuk memperbaikinya satu kali lagi. Supaya aku dapat engkau nikmati Tuhan. Supaya hidupku dapat engkau nikmati. Bapak Ibu, biasanya ketika segala sesuatu berjalan baik, apalagi ketika seseorang berlimpah materi,
sulit untuk meneladani hidup Tuhan Yesus. Sulit. Apalagi memikirkan kehidupan kekal. Tapi ketika alami tekanan dan masalah, sebenarnya seseorang itu mudah diarahkan, saudara. Mudah diarahkan, saudara. Kalau kita membuka hati kita, dididik dan diajar Tuhan di tengah masalah dan tekanan yang kita alami, maka dengar baik, hati kita menjadi makin kuat di tengah-tengah masalah itu. Hati kita menjadi makin kuat. Dan kita mulai mengerti, sebenarnya aku hidup ini bukan untuk kepentinganku, tapi untuk kepentingan Tuhan yang sudah menciptakan aku dan yang sudah menebus hidupku. Hidupku untuk kepentingan Tuhan. Dan ketika kita mulai menyadari itu dan kita mulai menjalani hidup benar-benar untuk kepentingan Tuhan, maka ini yang saya mau katakan. Baru kita bisa menyadari dan menghayati bahwa sebenarnya hidup yang kita jalani di dunia yang sangat singkat ini hanyalah satu. Untuk bisa memasuki hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Memasuki langit baru, bumi baru yang Tuhan sediakan. Dan dalam keadaan ini baru kita bisa belajar meneladani hidup Tuhan Yesus. Ketika keadaan berangsur-angsur menjadi lebih baik di dalam proses yang kita alami, ya, ketika kita mulai diberkati, kalau kita benar-benar mengalami proses pembentukan Tuhan, kita tidak akan lupa diri. Kita nggak akan lupa diri lagi. Inilah yang disebut Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kebaikan Tuhan itu harus dilihat dari sisi Tuhan, bukan dari sisi kita. Di mana Tuhan baik menyelesaikan masalah hidup kita, bukan. Sisi Tuhan, dari sisi kebaikan Tuhan adalah yang pertama menuntut hidup kita pada kehidupan kekal bersama-sama dengan Beliau yang mulia. Yang kedua, kebaikan Tuhan adalah supaya apa, saudaraku? Supaya kita bisa menghayati ada kehidupan kekal yang Tuhan sediakan. Kalau kita mau jujur, sebenarnya susah kita bisa menghayati ada kehidupan kekal yang Tuhan sediakan di tengah-tengah kesibukan yang kita jalani. Tapi kebenaran demi kebenaran yang kita terima, masalah demi masalah dalam setiap peristiwa yang kita alami yang Tuhan izinkan, itu yang membentuk kita sampai kita bisa menghayati ada kehidupan kekal yang Tuhan sediakan. Jika kita tetap tekun berjalan bersama Tuhan, mengisi diri kita dengan kebenaran-kebenaran yang murni, maka ketika kita alami masalah Bapak Ibu dan tekanan, orientasi kita mulai berubah, saudara. Yaitu dari ingin segera terlepas dari tekanan dan masalah yang kita alami, kepada kesadaran untuk memperbaiki diri dan keinginan untuk mengenal Tuhan lebih lagi di balik masalah itu. Jika hal ini makin kuat terbangun, kita akan menemukan rahasia luar biasa. Justru Tuhan mengajarkan jalan-jalannya kepada kita itu di tengah-tengah masalah dan tekanan. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari bencana yang abadi. Terhindar dari bencana yang abadi. Mungkin ada di antara saudara yang hari ini mendengar kebenaran ini dan merasa Tuhan sedang berbicara secara pribadi kepada saudara. Saya cuma mau katakan, kuatkan dan teguhkan hati saudara untuk tetap tekun menjalani keadaan yang penuh dengan ketidakpastian, tekanan dan masalah. Karena melalui masalah yang saudara alami, Tuhan sedang dealing dengan kita untuk mengajarkan jalan-jalannya. Bapak Ibu saudara sekalian, tepat 4 bulan hari ini, saya menerima berita yang cukup menggentarkan saya. Yaitu istri saya mengalami sakit. 4 bulan. Waktu saya terima berita itu, saya ingat hari Jumat. Dan hari Minggu saya akan harus khotbah. Sudah tahu, waktu saya berdiri di balik mimbar, mau berdiri, orang yang di belakang saya tahu kaki saya itu bergetar, saudara. Saya berusaha menjejakkan kaki kuat, tidak bisa, saudara. Bergetar. Saya tidak tahu apakah saya bisa menyelesaikan khotbah ketika saya berdiri di balik mimbar pada waktu itu. Benar-benar keadaan yang sangat berat yang saya alami. Saya sering mengalami keadaan yang gelap dan berat, saudaraku. Tapi tidak segelap ini. Karena orang yang saya kasihi mengalami sakit yang cukup parah. Divonis dokter berat. Tetapi saudara, minggu lalu, tepatnya tanggal 24 minggu lalu, malam, saya bersama dengan istri saling bercerita, berbicara bagaimana Tuhan begitu
Tuhan begitu luar biasa mendidik kita, sampai mendidik kami, sampai kami memiliki pemahaman yang makin luas, makin dalam tentang Tuhan. Dan kami memiliki pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan secara pribadi. Itu luar biasa. Sampai air mata menetes. Bukan itu saja saudara. Bukan itu saja. Ternyata anak saya mengalami sakit yang cukup serius. Cukup serius. Kenapa? Heartbeatnya, detak jantungnya ketika duduk normal, dalam keadaan normal 137. 137. Orang normal 60 sampai 80, saudara. Tapi dalam keadaan normal 137, kalau dia berjalan, maka dia bilang kalau dia berjalan kencang, hampir tidak kuat. Kaget saya. Begitu pergi ke dokter, dokter langsung marah. Kenapa kamu bisa seburuk ini? Aduh, itu jantung hampir copot, saudara. Jantung hampir copot. Kemudian pergi ke dokter yang satu lagi. Waduh, dokternya juga marah. Hal yang sama. Kenapa seburuk ini kamu baru datang? Ternyata sudah lebih dari 7 bulan. Detak jantungnya 137 tiap hari. Dan saya tanya, kamu bisa tidur? Ternyata tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Dan saya mau kasih tahu, bisa sewaktu-waktu alami henti jantung. Tapi saya melihat bagaimana Tuhan menuntun jalan-jalan hidup kami keluarga. Akhirnya ditangani dengan dokter bersama dengan istri saya. Setelah itu saya bisa melihat setiap peristiwa itu ada pendidikan Tuhan buat hidupku. Maka sepanjang malam sejak hari itu sampai saat itu, saya selalu berderai air mata ketika berdoa. Bukan karena saya melihat Tuhan menolong, tapi saya melihat Tuhan masih sayang kepada saya. Karena di tengah proses yang berat yang kami alami, kami lihat bagaimana Tuhan membentuk kami. Kami lihat ada tangan Tuhan yang kuat yang menuntun kami. Sampai kami bisa melewati hari-hari hidup kami. Dan yang luar biasa, Tuhan masih sayang pada saya. Karena Tuhan masih melindungi orang-orang yang saya kasihi. Tuhan masih melindungi orang-orang yang saya kasihi. Maka saya ingat satu lagu. Lagu ini luar biasa, saudara. Lagu ini berbicara atas hidup saya secara pribadi. Di mana lagu ini berkata begini, saudara. Melalui semua itu, Kau mengajarkan jalan-jalanmu. Dulu ku tidak mengerti mulia rencanamu bagiku. Semua yang telah terjadi mengubahku indah di matamu. Sungguh besar anugerahmu, ku ingat kebaikanmu selalu. Bapak Ibu, saya bicara ini dengan satu maksud dan tujuan, supaya hati saudara menjadi kuat dan saudara bisa mengalami Tuhan di tengah-tengah masalah dengan tekanan apapun yang saudara alami. Di sini saya menyadari pelayan firman atau apapun namanya harus bisa menangkap didikan Tuhan dalam setiap peristiwa yang dialaminya. Karena hanya ketika ia bisa menangkap didikan Tuhan, maka kebenaran-kebenaran yang disampaikan itu menjadi sesuatu yang mengubahkan hidup orang yang mendengarnya. Memberi kekuatan kepada orang yang mendengarnya. Dan orang yang melihat sikap hidupnya, orang bisa melihat teladan hidupnya, saudara. Orang bisa terinspirasi untuk melihat teladan hidupnya. Masalahnya, saudara, kita harus jujur berkata tidak mudah mengambil pelajaran berharga di balik setiap peristiwa yang kita alami. Apalagi ketika keadaan yang kita alami penuh dengan tekanan dan ketidakpastian. Tapi saudara, jika saudara dan saya memiliki tekad yang sangat kuat untuk makin mengenal Tuhan, Tuhan pasti mengajarkan jalan-jalannya kepada kita.
sampai kita makin peka dengan pendidikan Tuhan di tengah-tengah peristiwa apapun yang kita alami. Baik atau tidak baik, di tengah-tengah apapun peristiwa yang kita alami, Tuhan tetap mendidik hidup kita. Di situ kita bisa melihatnya. Jika hal ini terjadi terus-menerus, maka kita bisa berubah menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Dalam proses perubahan inilah kita bisa mengerti dan menghayati. Kita baru tahu bagaimana menaruh pengharapan kita pada kehidupan yang akan Tuhan sediakan di dunia yang akan datang. Dan dengar baik, ketika segala sesuatu berangsur menjadi baik, kita tahu bagaimana menjalani hidup berterima kasih kepada Tuhan. Bahkan ketika kita berlimpah materi, diberkati materi, kita sudah tidak melekat lagi kepada materi itu, saudara. Karena hati kita sudah melekat kepada Tuhan. Hati kita sudah melekat kepada Tuhan. Saya ingin saudara memiliki pengalaman ini secara pribadi. Sampai memberi kesaksian di dalam batin saudara. Bahwa kebenaran ini memang benar. Saya tahu tidak bisa dialami hanya 1-2 hari. 1 bulan, 1 tahun. Saya melewati tahun-tahun panjang dalam perjalanan saya. Dan saya menginginkan saudara juga mengalami hal yang sama dalam konteks hidup saudara. Tidak ada yang lebih berharga dalam hidup ini selain kita dibentuk menjadi indah oleh Tuhan. Tidak ada yang lebih berharga, harta kekayaan sebesar apapun juga tidak dapat menandingi waktu kita menjadi pribadi yang agung di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, saudara dan saya harus percaya dan mengingat bahwa yang paling Tuhan itu peduli dalam hidup saudara dan saya. Tuhan peduli. Tapi Tuhan juga jauh lebih peduli bagaimana kita bisa sampai dalam kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Makanya Tuhan begitu teliti menggarap hidup kita. Tujuannya cuma satu, supaya kita bisa bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Ketika kita bisa makin mengerti didikan dan ajaran Tuhan di balik setiap peristiwa yang kita alami, saudara, kita bisa berubah. Tidak mungkin bisa berubah tanpa mengerti didikan dan ajaran Tuhan. Perubahan itu sangat sulit, saudara. Apalagi kalau orang punya masa lalu yang buruk, perubahan itu sangat sulit. Tapi dengar baik, kalau kita bisa melihat proses pembentukan Tuhan di tengah-tengah masalah sampai hidup kita berubah. Sampai kita berubah dan kita bisa melihat bahkan di tengah masalah ada kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan atas kita. Maka kita bisa berkata begini, saudara. Tuhan, Engkau pembelaku di sepanjang jalan hidupku. Dalam kesesakan, dalam pencobaan, Kau buktikan setiamu. Kala jiwaku terluka, aku lemah tak berdaya. Aku lemah tak berdaya. Kau pegang tanganku, Kau beri kekuatan, hiburkan hatiku. Melalui semua itu, Kau mengajarkan jalan-jalanmu. Dulu ku tidak mengerti mulia rencanamu bagiku. Semua yang telah terjadi mengubahku indah di matamu. Sungguh besar anugerahmu, ku ingat kebaikanmu selalu. Bapak Ibu, jadi Tuhan membela kita bukan hanya ketika Tuhan segera menolong ketika kita mengalami masalah. Meskipun Tuhan tidak segera menolong, kita tahu Tuhan tetap Tuhan yang membela kita.
Karena di balik masalah dan tekanan yang kita alami, Tuhan dengan sabar membentuk kita sampai kita bisa berubah menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Jadi kalau sampai Tuhan berkata rambut kepalamu terhitung semuanya, itu mengisyaratkan Tuhan sangat teliti memperhatikan kita. Ketelitian Tuhan itu terlihat nyata dengan tindakan-tindakannya menyeleksi setiap peristiwa yang diizinkan terjadi dalam hidup kita. Seolah-olah begini, saudara, Tuhan sedang menaruh jaring yang besar di depan kita agar kita terhindar dari masalah yang lebih besar yang tidak perlu kita alami. Maka dia beri masalah itu. Supaya kita terhindar dari masalah yang lebih besar, Tuhan beri masalah. Supaya kita tidak sampai terjun ke jurang. Jadi kita harus menyadari, tidak ada kejadian yang tidak diizinkan Tuhan. Amin. Apapun keberadaan saudara, masalah dan tekanan yang saudara, tidak ada kejadian yang tidak diizinkan Tuhan. Karena semua kejadian itu telah melalui seleksi yang sangat ketat. Tuhan mengontrol dan mengendalikan segala keadaan. Kalau kita mudah marah, mudah kecewa, bersungut-sungut terhadap keadaan yang tidak menyenangkan yang kita alami, sebenarnya kita sedang menunjukkan kita tidak menghargai kebijaksanaan Tuhan. Kita sedang menolak didikan Tuhan. Jadi orang yang suka bersungut-sungut, yang suka marah dan kecewa dengan keadaan yang dialaminya, sebenarnya saya mesti katakan dengan jujur, sulit untuk bertumbuh menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Sulit. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup yang kita jalani di dunia ini sebenarnya adalah masa persemaian, disemai, masa pembibitan. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa hidup kita ini adalah bibit yang baik. Karena bibit yang tidak baik pasti dibuang oleh Tuhan, saudara. Jika seseorang tidak menyadari kebenaran ini, dia akan cenderung menjalani hidup mengumbar keinginannya sendiri. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak tahu atau tidak mau tahu bahwa hidup di dunia ini hanyalah masa persemaian, masa persiapan untuk memasuki kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan kekal. Hidup ini hanya masa persemaian, saudara. Kita harus memastikan diri kita bahwa kita adalah bibit yang baik. Oleh karena masa persemaian yang sangat singkat ini adalah waktu yang sangat berharga. Karena sangat menentukan apakah kita ini menjadi bibit yang berguna atau tidak berguna. Menjadi bibit yang berguna akan dipakai sampai kita menjadi kawan sekerja Allah, baik kita di bumi ini maupun di kekekalan nanti. Tapi kalau kita menjadi bibit yang tidak berguna, akan terbuang untuk selama-lamanya, menjadi sampah abadi. Bapak Ibu Saudara, jika kita benar-benar menyadari realitas hal ini, saudara, kita akan menjadikan setiap peristiwa yang kita alami itu sebagai sebuah sekolah kehidupan yang membuat kita makin mengerti pada akhirnya. Dengan sekolah kehidupan ini kita makin mengerti dan memahami betapa berharganya kalau dididik dan dibentuk oleh Tuhan di balik setiap peristiwa yang kita alami. Jadi Bapak Ibu, keberhargaan saudara dan saya itu terletak pada kesempatan yang kita terima, di mana Bapa yang Maha Agung dan Maha Mulia berkenan mendidik kita menjadi pribadi yang berguna, baik ketika kita masih di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Oleh karena itu, kita harus dengan serius belajar memperhatikan setiap didikan dan ajaran Tuhan melalui berbagai peristiwa yang kita alami. Karena hanya ketika kita memperhatikan didikan dan ajaran Tuhan di setiap peristiwa yang kita alami, kita baru bisa meresponi didikan Tuhan itu dengan benar. Kita baru bisa meresponi didikan Tuhan dengan benar. Jika kita terus meresponi didikan Tuhan dengan benar, sebenarnya kita sedang mempersiapkan masa depan kita dengan baik. Masa depan kita di bumi ini maupun masa depan di dunia yang akan datang nanti. Dengan kesadaran ini, saudara, dengan kesadaran ini yang kita bangun terus-menerus, maka saudara, kita bisa berkata dengan tulus kepada Tuhan, tulus dengan hati yang tulus. Ku perlu Kau Tuhan, ku perlu Kau Tuhan, hanya Kau
yang ku perlu. Ku perlu Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama saudara. Ku perlu. Ku katakan dengan tulus saudara, ku perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan bukan karena kita menghadapi masalah. Kita perlu Tuhan karena kita butuh Tuhan memperbaiki hidup kita sampai kita kedapatan berkenan kepada Tuhan. Yang ku perlu, ku perlu Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu. Siapapun saudara, mari kita menyanyikan lagu ini. Ku perlu Kau Tuhan. Hanya Kau, tidak ada yang lain. Ku perlu Tuhan. Ku perlu Tuhan. Pegang tanganku, pegang tanganku, pegang tanganku, pegang tanganku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kita perlu berkat Tuhan. Tapi bukan cuma sekedar berkat jasmani, bukan sekedar berkat materi. Karena ada berkat yang lebih besar yang tidak bisa dibandingkan dengan berkat jasmani dan materi, yaitu hidup yang berubah. Dan hidup kita bisa berubah hanya ketika kita terus-menerus diisi kebenaran. Dan Tuhan mengizinkan peristiwa demi peristiwa yang kita alami untuk kita mempraktekkan kebenaran yang kita mengerti dan kita paham. Jadi kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apakah selama ini aku sudah meresponi didikan Tuhan? Aku sudah meresponi pembentukan Tuhan atau tidak? Kalau kita hari ini melihat dalam diri kita, kita belum sungguh-sungguh meresponi setiap didikan dan pembentukan Tuhan. Seharusnya kita tidak boleh menunda lagi. Kita harus belajar untuk menangkap didikan ajaran Tuhan dalam segala keadaan. Bahkan keadaan yang menekan dan yang tidak menyenangkan sekalipun. Karena ketika kita bisa menangkap didikan dan ajaran Tuhan dalam segala keadaan, keadaan inilah yang bisa mengubah hidup kita menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Dan hanya orang yang menjadi berubah seperti yang Tuhan inginkan, yang menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan Tuhan bukan dengan pujian yang kita nyanyikan di dalam gereja, bukan saudara. Tapi dengan sikap dan kehidupan yang kita jalani. Apakah kita sudah mempraktekkan kehidupan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita atau bukan? Belum. Jadi seharusnya kita tidak menunda-nunda lagi untuk bisa makin mengenal Tuhan di balik setiap peristiwa yang kita alami. Bahkan yang tidak kita anggap menyenangkan sekalipun. Jika cenderung menunda, kita akan kehilangan kesempatan saudara. Kesempatan yang sangat berharga ini untuk alami proses perubahan menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Ingat Bapak Ibu, kita tidak pernah tahu kapan waktu hidup kita berakhir. Kita tidak pernah tahu. Kalau terus hidup dalam kekecewaan, marah terhadap keadaan yang tidak baik dan tidak menyenangkan, hidup di dalam dosa terus menerus, maka selain keadaan tersebut tidak akan berubah menjadi lebih baik, kita juga tidak bisa menangkap didikan dan ajaran Tuhan di balik peristiwa itu. Bahkan bukan tidak mungkin keadaan kita akan menjadi lebih buruk. Jadi kalau hari ini saudara dan saya diberi kesempatan dan kita masih memiliki nafas hidup, seharusnya kita berusaha sedemikian rupa, untuk mengalami Tuhan yang hidup dalam hidup kita. Karena hanya ketika kita mengalami Tuhan yang hidup dalam hidup kita, bahkan di tengah keadaan yang tidak menentu dan penuh dengan tekanan, maka dengan berjalannya waktu saudara, kita akan melihat jalan-jalan Tuhan di tengah-tengah keadaan tersebut.
kita bisa melihat jalan-jalan Tuhan. Ketika kita bisa melihat jalan-jalan Tuhan, kita makin mengenal Tuhan dengan benar. Ketika kita makin mengenal Tuhan dengan benar, hidup kita mulai berubah menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Di tengah keadaan tertekan tersebut. Dan dengar baik. Ketika hidup kita berubah, kita pasti terbeban untuk mengajak orang-orang yang kita kasihi paling tidak. Supaya mereka juga bisa mengalami apa yang kita alami dalam konteks hidup mereka. Dengan tujuan cuma satu, supaya kita bersama-sama satu keluarga kembali memuji Tuhan bersama-sama. Mungkin anak kita belum mengerti perjuangan kita. Jangan putus asa. Akan tiba saatnya mereka akan mengerti perjuangan orang tua mereka. Mungkin hari ini yang kau kasihi siapapun juga belum mengerti. Jangan menyerah. Ikuti proses Tuhan. Sambil ketika ada kesempatan mereka bisa melihat hidupmu. Sambil ada kesempatan kau bisa bersaksi bagaimana Tuhan membentuk hidup. Pasti mereka akan menemukan Tuhan yang hidup dalam hidup saudara. Dan mereka akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Menyembah Tuhan, saudara. Pernahkah saudara renungkan? Hidup kita yang sangat singkat ini, suatu saat pasti akan terpisah. Suka tidak suka, siap atau tidak siap, setuju atau tidak setuju, kita pasti terpisah. Tapi kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, masing-masing pribadi hidup menyenangkan Tuhan dalam konteks hidupnya masing-masing, hal itu tidak menjadi masalah. Siapa yang berangkat duluan? Karena kita tahu dengan pasti, kita punya kesaksian di dalam batin, kita akan berkumpul bersama-sama kembali di kehidupan kekal. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kita akan kembali bersama-sama di kehidupan kekal. Pernahkah saudara merenungkan itu? Pernahkah saudara merenungkan suatu hari kita akan bertemu? Suatu hari kita akan berpisah, tapi kita akan bertemu. Pengharapan itu harus dibangun ketika kita ada di bumi. Tidak mungkin kita bisa bertemu tanpa membangun hidup bersama-sama untuk takut akan Tuhan. Tanpa mengalami Tuhan, kita tidak punya hati yang takut akan Tuhan, saudaraku. Tapi kalau kita punya pengalaman pribadi berjalan bersama Tuhan, kita pasti akan mengajak orang yang kita kasih mengalami Tuhan yang sama dengan yang kita alami dalam konteks hidup masing-masing. Dan di situ, saudara, kita bisa dengan tulus. Kita bisa dengan tulus berkata, jiwaku memuji keagungan pribadimu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Kalau saudara gak keberatan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita katakan, jiwaku. Wah. Mari kita memuji Tuhan, saudara. Kita minta kepada Tuhan. Tuhan perbaiki hidupku. Tuhan mampukan aku dalam sisa hidupku. Aku membawa orang-orang yang aku kasihi, untuk mereka juga mengalami perubahan hidup sama seperti perubahan yang aku alami, Tuhan. Aku tidak butuh yang lain. Aku tidak butuh masalahku diangkat. Aku tidak butuh, Tuhan, berkat-berkat mujizat dalam hidupku terjadi. Tapi aku butuh satu, hidupku Engkau ubahkan. Aku butuh satu, orang-orang yang aku kasih bisa bersama-sama dengan aku. Suatu hari akan berkumpul bersama-sama dengan di dalam kemuliaan-Mu yang kekal, Tuhan. Ku cinta jiwaku, jiwaku memuji kebesaran-Mu, Tuhan. Pribadi-Mu, Tuhan. Katakan, ku kagum akan nikmat-Mu. Ku kagum, temukan nikmat Tuhan dalam hidup saudara. Sampai kau kagum, sampai kau bisa
berkata, memang sempurna kebijaksanaan-Mu, selalu kupuji. Sangat ku cinta Kau Tuhan. Selamanya ku cinta Kau Tuhan. Mari nyanyikan lagu ini dari awal. Aku ada ini. Aku ada ini karena anugerah Tuhan. Kasih setia-Mu yang tiada berkesudahan. Di tengah masalah yang Engkau alami, Engkau meneteskan air mata, tapi Tuhan pedulikan. Hanya Kau yang mengerti diriku. Katakan, tangan setia-Mu tuntun sepanjang perjalanan. Tangan setia-Mu tuntun sepanjang perjalanan, melewati jurang gunung tinggi percobaan. Dengan nasihat-Mu Kau ajar aku mengerti. Semua itu bawaku ke rumah abadi. Katakan dengan sungguh, aku memuji Engkau Tuhan untuk apapun yang terjadi. Jangan takut menghadapi masalah, saudara. Takutlah kalau karaktermu tidak dibentuk oleh Tuhan di tengah masalah itu. Sempurna. Selalu kupuji dan kupuja. Ku sembah, sangat ku cinta. Selamanya ku cinta Kau Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita bersama-sama, saudara. Kita katakan sekali lagi kepada Tuhan yang hidup. Aku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Bukaku makan nikmat-Mu, haleluya. Sempurna kebijaksanaan-Mu. Amin, amin. Selalu kupuji, selalu kupuji dan kupuja. Ku sembah Raja-Ku. Sangat ku cinta, sangat ku cinta Kau Tuhan. Selamanya ku cinta Kau. Sangat ku cinta, sangat ku cinta Kau Tuhan. Sangat ku cinta Kau Tuhan. Selamanya ku cinta Kau Tuhan. Sangat ku cinta Kau Tuhan. Sangat ku cinta Kau Tuhan. Selamanya ku cinta Kau Tuhan. Bapak Ibu, angkatlah kedua tangan saudara dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, perlindungan, kekuatan, pimpinan, nasihat yang berasal dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, luar biasa hari ini ya. Bapak Ibu, saya minta waktu 2-3 menit untuk menyampaikan pengumuman. Seperti dikatakan oleh Bapak Gembala bahwa anak muda akan kita libatkan. Jadi kita akan ada ibadah home community dewasa muda pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 jam 6 sore atau 18. Untuk informasi ini kaum muda bisa menghubungi dengan Saudara Yuda
Nomornya ada tertera ya. Udah dikasih. Oke. Lalu seperti dikatakan juga tadi Bapak Gembala bahwa sekolah minggu kita juga akan mendidik anak-anak kita untuk dididik menjadi orang-orang yang luar biasa dalam Tuhan. Nah, untuk sekolah minggu ini mulai minggu depan kita akan di tanggal 7 Agustus kita akan onsite. Jadi kita akan memulai bukan lagi lewat Zoom tetapi onsite. Saya mengundang Bapak Ibu yang memiliki anak-anak untuk ikut sekolah minggu untuk datang, tempatnya di sebelah. Kita akan di jam yang kurang lebih beda 30 menit saja. Jadi jam 10 kita akan mulai. Jadi Bapak Ibu bisa ibadah dan anak-anak pada waktu pukul 10 kurang kita akan ajak ke ruang sekolah minggu. Jadi kita akan didik anak-anak kita untuk menjadi orang yang luar biasa. Bapak Ibu, saya sangat-sangat mengajak Bapak Ibu untuk mengajak anak-anak untuk sekolah minggu. Karena saya sangat percaya bahwa anak-anak yang dididik sejak muda, dia akan kokoh pada waktu nanti dia dewasa. Dan Bapak Ibu tidak akan pernah menyesal itu. Bapak Ibu tidak bisa mendidik anak-anak pada waktu usia dewasa. Tapi pada waktu anak-anak kalau dididik, dia akan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Terima kasih. Yang ketiga Bapak Ibu, acara minggu depan, ibadah minggu depan, itu akan dilayani oleh Bapak Pendeta Michael Sony yang kita sudah kenal. Saya mengundang Bapak Ibu untuk hadir dengan tema self-deception. Jadi ajaklah handai taulan saudara yang lain untuk menghadiri ibadah ini. Bapak Ibu, saya mengucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah ambil bagian di dalam segala pelayanan, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Terlebih juga di dalam hal persembahan, Bapak Ibu yang sudah membantu dalam memberikan persembahan. Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan lagi yang lain yang mungkin belum, bisa melalui persembahan di kotak belakang atau transfer ke rekening BCA yang nomornya juga ada tertera. Bisa juga melalui QR Code, itu bisa diberikan persembahan di situ. Dan percayalah bahwa segala persembahan yang Bapak Ibu berikan itu akan digunakan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan baptisan air, pemberkatan nikah, penyerahan anak, ibadah penghiburan, atau pendaftaran anggota baru, Bapak Ibu silakan bisa menghubungi nomor sekretariat. Kalau kesulitan bisa menghubungi dengan rekan-rekan pelayanan di belakang supaya mendapat informasi yang lebih lengkap. Dan terakhir saya mau mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru. Di sini saya mendapatkan ada 3 nama yang baru datang. Selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Robert, Bapak Jeremy Axel dan Ibu Ellen Korencia. Welcome, dan kami sangat bersuka cita, dan saya mengajak untuk kita tetap kembali datang di minggu yang datang. Terima kasih, Tuhan memberkati, selamat pulang. Bapak Gembala silakan.